Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, mari kita kaji kembali kitab fikih kita, di mana pelajaran kita sekarang masih Afdhalul Jamaat, ya, karena belum tuntas kemarin gara-gara keburu ada pisang yang besar, akhirnya ngajinya menjadi tertunda dulu keburu waktu isya. Nah sekarang kayaknya nggak ada mainan, ya. Kita lanjut ke materi pembahasan Afdhalul Jamaat, yakni seutama-utamanya sholat berjamaah. Di sini dijelaskan dari sekian sholat berjamaah ini ada ranking mana yang lebih utama, mana yang kurang barangkali, ya, sehingga di sini sampai ada 6 tingkatan. Yang pertama, yang paling tinggi adalah jama'atu sholatil jum'ah, sholat berjamaah ketika sholat Jum'ah. Ini ranking yang pertama. Kemudian urutan yang kedua, summa jama'atu subhi, yaitu sholat berjamaah di waktu subuh. Kemudian yang ketiga, summa jama'atul isya, ya, kemudian sholat berjamaah isya. Ini ranking ketiga. Ranking yang keempat, summa jama'atul asri, kemudian sholat jamaah sholat asar. Yang kelima, summa jama'atul zuhri, kemudian sholat berjamaah zuhur. Dan yang terakhir, yang keenam, summa jama'atul maghribi, kemudian sholat berjamaah maghrib. Itu ranking yang keenam menurut kitab At-Taqriratus Sadidah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum sholatil jamaah, hukum sholat berjamaah. Al-mu'tamadu annaha fardu kifayatin. Al-mu'tamadu adapun menurut pendapat yang bisa dipegangi atau yang lebih kuat, annaha bahwasanya sholat berjamaah fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Bihaisu yadharu syiar, sekiranya nampak, ya, syiar untuk sholat berjamaah ini sudah dipandang cukup. Jadi kalau misalnya fardu kifayah ini, kalau misalnya di suatu, ya, kampung tidak ada yang sholat berjamaah, berarti dosa semua, seperti sholat jenazah lagi hukumnya. Sementara kalau ada yang sholat berjamaah, kita tidak, ya, yang kita yang tidak dosa, tapi dia tidak dapat pahala berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qaulun Nawawi, dan dia itu maksudnya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah adalah ucapan atau pendapat Imam An-Nawawi, seorang ulama besar, ya, yang mengarang kitab Minhajul Talibin dalam fikih, atau kitab Syarh Muhazzab dalam syarah kitab Muhazzab. Kalau Muhazzabnya sendiri karya Abu Ishaq Ash-Shirazi 2 jilid, tapi syarah Muhazzabnya namanya Al-Majmu' yang saya miliki dengan takmilahnya sampai 12 jilid, ya, karya Imam Nawawi. Dalam hadis beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, selain matan Arba'in Nawawiyah, juga kitabnya yang sangat besar adalah syarah Sahih Muslim, sehingga sampai 9 jilid 18 juz, ya, karya Imam Nawawi. Kemudian wa inda Rafi'i, tapi menurut Imam Ar-Rafi'i, annaha sunnatun muakkadah, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang hampir kepada, ya, wajib, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ahkamu sholatil jamaati sab'atun. Hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat berjamaah sab'atun ada 7.
Al-ula yang pertama fardu ainin. Yang pertama sholat berjamaah ini dihukumi fardu ain, yakni setiap individu harus melakukannya. Wazalika fi sholatil jum'ah ala man tajibu alaihim. Dan yang demikian itu pada sholat berjamaah sholat Jum'ah atas orang yang wajib alaihim atas mereka. Jadi fardu ain berjamaahnya bagi kaitan dengan sholat Jum'ah. Yang kedua fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fil maktubati berkenaan dengan sholat-sholat yang difardukan. Ala rijali atas kaum bapak-bapak, al-ahrori yang merdeka, al-mukimin yang sedang mukim, tidak sedang bepergian. Alal mu'tamadi inna Nawawi, sesuai dengan pendapat yang bisa dipegangi, yang kuat menurut Imam Nawawi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqawmu fihimul jama'atu illa stahwaza alaihim syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu zi'bu minal ghanamil qasiyah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari Abu Darda, ya. Artinya apa? Rasulullah bersabda, ma min salasatin, tidak ada ya daripada 3 orang fi qaryatin, pada suatu desa au badiatin atau pelosok, la tuqamu, tidak didirikan fihim pada mereka al jamaatu suatu berjamaah, illa stahwadha alim syaitan, kecuali akan dikuasai atas mereka oleh syaitan. Fa'alaika bil jama'ati, maka mesti kamu untuk sholat berjamaah. Fa innama yaqulu dhi'bu, maka sungguh hanyalah serigala itu memakan minal ghanamil qasiyah, daripada kambing yang jauh dari temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit ulas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hadis ini dikatakan ma min salasatin. Jadi ingat bahwa min diawali dengan ma nafiyah yang artinya tidak, itu sebutnya min zaidah li taukid. Minnya tambahan untuk penguat kata-kata. Di dalam Alfiyah dikatakan ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qadtatil ibadil asminah wa zida fi nabiyin wa shibihi fajar nakiratan kamalibagin min mapar. Jadi wa zida fi nabiyin, jadi kalau ada min di awal dengan nafi, itu zida adalah ziyadah, tambahan, tapi tujuannya untuk mentaukid, ya, menguatkan. Jadi terjemahnya ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin, tidak ada 3 orang pun di suatu kampung atau suatu ya tempat yang ada di pelosok, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didirikan sholat berjamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali orang yang ada di kampung tadi akan dikuasai oleh si setan. Ya, kemudian Nabi di akhir hadisnya itu pesan fa'alaika bil jamaah fa innama yaqulu zibu al ghonamal qasiyah minal ghonamil qasiyah. Mesti kamu hendaknya selalu berjamaah, karena serigala itu biasanya memangsa kepada gonam, ya kambing, manakala si kambing ini berjauhan dari teman gerombolannya. Artinya kalau kambing selalu bergabung dengan kelompoknya, itu biasanya serigala mikir-mikir untuk merekamnya.
Tapi kalau serigala ini ya, kalau kambing ini mencil ya, dari teman atau gerombolan, ya biasanya itulah yang segera akan diterkam oleh serigala. Itu jadi maksudnya kalau kita selalu berjamaah, insya Allah setan itu agak berat untuk menggoda kita, menguasai kita. Tapi kalau kita sendiri aja tidak mau berjamaah, mudah bagi setan untuk menguasai kita, menggoda kita. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, mandubatun. Sholat berjamaah dihukumi sunnah. Di mana fin nawafili, pada sholat-sholat sunnah, allati tushra'u fiha jamaah, yang disyariatkan padanya sholat berjamaah. Seperti apa? Kal idain, misalnya sholat berjamaah pada dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti sholat berjamaahnya sunnah hukumnya. Kenapa? Karena sholatnya juga sholat sunnah. Wal istisqai, dan pada sholat berjamaah, sholat istisqa, terus sholat berjamaahnya sunnah. Kemudian wa jama'atin nisa'i, dan sholat berjamaahnya kaum ibu-ibu, itu sholat berjamaahnya hukumnya sunnah. Karena yang tadi fardu kifayah itu adalah ala rijal al-ahror al-mukimin, bagi kaum bapak-bapak. Jadi kalau kaum ibu sendirian biasanya di rumah. Nah, ingin berjamaah dengan ibu-ibu yang lain, gabung kayak santri putri misalnya di kami Santri Darus Sholihin, untuk putra-putra ada ya masjidnya, musholanya. Sementara di putri juga ada tempat, itu berjamaahnya hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, mubahah. Berjamaah tapi hukumnya mubah saja, boleh ya. Bin nawafili, dalam sholat-sholat sunnah, allati la tusyru fiha jamaah, yang tidak disyariatkan pada sholat berjamaah. Seperti apa? Kaduha, seperti sholat duha, warawatibi, dan sholat rawatib. Ini kalau diberjamaahkan ya sebutnya mubahah, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena memang tidak disyariatkan untuk diberjamaahkan. Yang kelima, khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyalahi keutamaan. Idza kanat sholatul imami adaan wal makmumi qadaan. Nah, ketika berjamaahnya imamnya ada ya, tidak qada, sementara makmumnya yang bermakmum kepada si imam yang adaan tadi dia sedang qada. Nah, ini disebutnya khilaful aula, menyalahi keutamaan, ya mirip-mirip hampir makruh. Wa kadzalika al-aqs, dan demikian juga kebalikannya, yakni kalau tadi imamnya usolli fardhu dhuhri arba'ah adaan lillahi ta'ala, si makmumnya qadaan, atau dibalik, imamnya sedang qada, makmumnya adaan. Nah, ini disebutnya hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Kemudian yang ke-6, makruhatun, dipandang makruh ya. Sholat berjamaah tapi makruh, tidak disukai oleh agama, yakni iza kana imamu fasikon, apabila imamnya adalah orang fasik. Orang fasik itu pengertiannya, fasik adalah manir takaba kabirotan au asarro ala sogirotin. Pengertian orang fasik ini kan dalam Islam itu ada istilahnya mukmin, ada musyrik, ada namanya munafik, ada fasik. Nah, pengertian fasik ya di Sunda disebutnya fasek ya. Ini bahasa Arabnya fasikun adalah manir takaba kabirotan, orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu seperti mencuri ya, korupsi, berzina, atau misalnya minuman homer, suka minum homer, itu namanya fasik ya. Au asar ala sogirotin, atau dia terus menerus melakukan dosa kecil.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini disebutnya orang fasik. Au mubtadi'an, atau suka berbuat bid'ah, ya maksudnya bid'ah dolalah. Ini jelas hukum berjamaahnya kepada imam tersebut adalah dipandang makruh. Sah, tetap sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh, haramun ma'asihah. Kita berjamaah tapi dipandang haram, tapi sah sholat berjamaahnya, tapi hukumnya berdosa. Ini bagaimana imam yang bagaimana ketika kita berjamaah dengan imam dipandang haram hukumnya. Idza kanat fi ardin magsubatin au khofa hurujal waqti law sholat jamaatan. Ada dua di sini dicontohkan. Yang pertama, berjamaah dipandang sah tapi haram, tapi dosa apabila sholat berjamaahnya itu idza kanat, apabila ada fi ardin magsubatin, pada tanah atau bumi hasil menggasap. Hasil menggasap itu artinya mengambil, ya, punya orang, menggunakan katakanlah orang tanpa izin. Kalau ngambil sembunyi-sembunyi mengaku, itu namanya ya sarikoh atau silma, mencuri. Kalau gosip itu, mengasap itu, dia menggunakan punya orang tanpa minta izin dulu kepada yang punyanya. Itu namanya gasap. Seperti sandal misalnya, yo ada sandal nih, kita pakai aja, ya. Maka itu namanya menggasap kalau tidak ada izin dulu sama yang pemiliknya. Nah, misalnya kita mau sholat berjamaah nih di tanah punya orang, kita nggak izin dulu sama yang punya tanah, sholat berjamaah aja di situ. Itu hukumnya adalah sah, tapi haramun, kita berdosa karena menggunakan milik orang tanpa izin yang punyanya. Yang kedua, termasuk haram tapi sah sholat berjamaahnya au khofa hurujal waqti, atau dia khawatir keluarnya waktu, habisnya waktu, lau sholat jamaatan, jika ia sholat berjamaah. Jadi misalnya waktunya udah mepet, habis waktu, tapi kalau kita sholat sendirian itu waktunya masih keburu, ya, karena kan nggak ada yang ditunggu. Tapi kalau sholat berjamaah, mungkin ada teman kita harus wudhu dulu, pipis dulu, sehingga kalau misalnya berjamaah ini waktunya akan habis, tapi kita nunggu aja kepada teman yang sedang pipis dan sebagainya, ya, akhirnya waktunya menjadi habis. Nah, sholat berjamaahnya ini adalah menjadi haram gara-gara waktunya keburu habis tadi. Jadi kalau seperti itu hendaknya langsung aja kita sholat sendiri, nggak apa-apa. Kemudian wa ma'a adami sihah, dan beserta tidak sah, sudah haram kemudian tidak sah lagi. Ini yang bagaimana gambarannya? Di sini idza talafa nazmus sholati, apabila ada perbedaan aturan sholatnya, ya. Kalau misalnya aturan sholatnya masih muwafaqah itu masih ada kesesuaian, ya, itu masih dibolehkan kita sholat berjamaah. Misalnya si A sholat katakanlah zuhur, ya, kita misalnya sholatnya katakanlah sholat ya qodho, ya, misalnya ikut dengan si imam tadi, ya. Atau misalnya yang satu sholat ya sunnah, kita sholat fardu, asalkan masih muwafaqah, artinya ada kesamaan dalam tata caranya, prakteknya, itu masih dibolehkan. Tapi yang nggak dibolehkan dan tidak sah ini kalau ada istilahnya ikhtalafa nadmus sholah, ada perbedaan aturan sholat. Contoh misalnya yang ada perbedaan aturan sholat itu, ya, misalnya
yang satu ya sholatnya ya sholat katakanlah dia mau sholat zuhur ya, tapi yang satu lagi sholatnya sholat gerhana ya, walaupun yang fardu kepada yang sunnah itu sah, yang ya sunnah kepada yang fardu kalau berjamaah itu sah, akan tapi kalau beda praktek dalam ibadahnya itu menjadi enggak sah dan haram. Kenapa? Karena dalam sholat gerhana ini prakteknya berbeda dengan praktek ibadah sholat yang biasa, yakni dalam sholat gerhana itu kan qiyamani wa ruku'ani, dalam satu rakaatnya 2 kali berdiri 2 kali ruku. Jadi setelah Fatihah dan baca Quran ya, baca surah, kemudian kan ruku ya, kemudian setelah ruku itu berdiri lagi, baca lagi Fatihah dan surah lagi, kemudian ruku lagi. Nah, makmum yang tidak sesuai tata cara dengan si imam tadi jelas selain tidak sah juga haram. Jadi wa ma'adami sihah ini sudah haram juga dipandang tidak sah. Insyaallah kita lanjutkan nanti afdholiyatul jamaah al-katsirah. Al-jamaah al-katsirah afdhal minal jamaah al-qalilah ya. Jamaah yang jumlahnya banyak lebih utama daripada berjamaah yang jumlahnya sedikit. Namun illa fi masail, kecuali ada dalam beberapa masalah. Justru dalam beberapa masalah ini justru yang berjamaah dikit itu lebih utama daripada yang berjamaahnya banyak. Nah, dalam masalah bagaimana berjamaah sedikit kok lebih utama daripada berjamaah yang banyak, insya Allah dalam Yaumul Khamis atau Jumat yang akan datang kita akan bahas satu persatu mengenai berjamaah yang sedikit justru lebih utama daripada berjamaah ya yang banyak ya, sampai ada 7 permasalahan yang akan dibahas nanti insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.